Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul pastinya ya. Karena di sini tuh saya akan selalu memberikan tentang ilmu, inspirasi, dan juga motivasi kepada kalian sahabat virtual saya. Dalam perjalanan spiritual yang mendalam, kita seringkali dipertemukan diri kita di persimpangan jalan, di mana energi yang kita kelilingi mempengaruhi keharmonisan batin kita. Apakah jiwa kamu pernah merasa lelah setelah berinteraksi dengan sesama? Bahkan mereka yang terdekat di hati, apakah kamu merasakan bahwa beberapa ikatan lebih banyak membawa beban daripada berkah? Apakah kamu mencari kebebasan dari kelelahan emosional yang tak terlihat? Hari ini izinkan saya menjadi pemandu kamu menuju 10 isyarat alam semesta yang menunjukkan saatnya untuk melepaskan hubungan yang tidak lagi menguntungkan. Pertumbuhan spiritual kamu betapapun beratnya, amati dengan hati mereka yang tidak menyamai benih positif dalam taman jiwa kamu. Mereka yang terperangkap dalam siklus konflik yang tak berujung. Mereka yang mengabaikan panggilan hati kamu, atau mereka yang mencoba menanamkan doktrin mereka ke dalam ruang sakral kamu. Sebagai individu yang terpilih, kamu adalah penjaga energi suci dan kesejahteraan spiritual kamu. Hubungan yang menguras ini dapat menguburkan visi kamu dan menghalangi misi ilahi kamu. Memilih untuk berjalan di jalur yang lebih sehat adalah langkah penting untuk masa depan kamu. Mengakui saatnya untuk menjauh dari mereka yang menimbulkan kegelisahan, yang tenggelam dalam keluhan yang tidak menepati janji, atau yang terlalu tenggelam dalam ego. Adalah langkah pembebasan ini membuka pintu bagi pertemuan yang lebih otentik, yang resonansi dengan perjalanan ilahi kamu. Tanda pertama dalam perjalanan rohani yang suci, seringkali kita memberi tanpa mengharapkan kembali. Namun ada saatnya jiwa kita merasakan ketidakseimbangan energi. Dalam pertukaran hati, apakah kamu pernah merasa bahwa kamu adalah sumber kasih yang tak henti-hentinya, namun jarang menemukan sungai yang mengalir kembali ke kamu? Ini bisa terjadi bahwa kamu tidak menyatu dengan getaran kamu secara emosional. Renungkanlah, sahabat yang absen di saat kamu membutuhkan sandaran, atau mereka yang dekat hanya saat memerlukan bantuan kamu, ini bukanlah cerminan dari harmoni sejati. Sebagai jiwa yang terpilih, kamu adalah penjaga dari cahaya batin kamu, dan sangatlah vital untuk mengarahkan waktu, serta energi kamu pada hubungan yang memelihara dan memperkaya kamu ketika kamu terus-menerus menuangkan esensi kamu ke dalam wadah yang tak pernah terisi. Kekuatan kamu bisa terkikis dan tujuan suci kamu bisa terganggu. Mengakui ketiadaan investasi emosional adalah langkah awal untuk melepaskan diri dari belenggu yang menahan kamu. Jika kamu menemukan diri kamu selalu mengulurkan tangan, tanpa pernah merasakan kehangatan balasan, mungkin ini saatnya untuk introspeksi dan mempertimbangkan ulang hubungan tersebut. Perhatikan tanda-tanda ini dan ambillah langkah yang mendukung pertumbuhan spiritual dan kedamaian batin kamu. Ingatlah, sebagai jiwa yang terpilih, kamu layak dikelilingi oleh mereka yang menghargai dan mendukung perjalanan kamu menuju pencerahan. Tanda kedua adalah menghindari orang-orang yang sering bertengkar dan berpihak dalam perjalanan spiritual. Kita diajak untuk mengenali tanda-tanda yang mengarahkan kita menuju kedamaian batin dan pertumbuhan jiwa. Salah satu tanda tersebut adalah kebijaksanaan untuk menjauhi mereka yang terjerumus dalam gelombang pertikaian dan memihak tanpa kejernihan hati. Mereka yang terlibat dalam pertengkaran berulang adalah seperti daun yang terombang-ambing di permukaan. Air yang bergolak tidak pernah menemukan kedalaman dan ketenangan.
Orang-orang yang hidup dalam konflik ini seringkali terjebak dalam ekspresi yang keras dan tidak esensial, mengabaikan esensi yang lebih dalam dari keberadaan kita. Mereka yang memaksa diri untuk memihak setelah pertengkaran sejatinya sedang membangun tembok yang memisahkan diri dari harmoni universal. Kita sebagai makhluk yang terbatas dalam pertemuan, namun tak terhingga dalam nilai, harus menyadari bahwa setiap interaksi adalah kesempatan untuk menanam benih kedamaian, bukan kehancuran. Pertengkaran bukanlah alat yang memperkaya jiwa manusia. Seorang bijak akan mengalir dengan kelembutan, tidak terprovokasi oleh gelombang emosi yang meledak-ledak. Mereka yang sering bertengkar menunjukkan ketidakmampuan untuk berlayar di lautan emosi mereka sendiri. Seringkali terjebak dalam pusaran debat yang tak berujung. Mereka yang jarang mengakui kesalahan dan berdiri dengan kesombongan adalah mereka yang belum mengenal diri sejati. Mereka yang merasa benar dan mendesak orang lain untuk memihak sebenarnya sedang menari di atas ego yang membesar-besarkan diri sendiri. Mereka yang memaksakan pandangan mereka pada orang lain belum belajar seni melepaskan dan membiarkan alam semesta mengalir sesuai irama aslinya. Bagi kamu yang terpilih, adalah sangat penting untuk menjaga energi dan kesejahteraan spiritual dengan mengelilingi diri dengan mereka yang membawa cahaya, bukan konflik. Hubungan yang sehat tumbuh dari rasa hormat, pemahaman, dan kerjasama yang tulus. Mereka yang menciptakan konflik dan menuntunmu untuk memihak, sejatinya sedang mengabaikan kebutuhan dan perasaanmu yang paling dalam. Jika kamu menemukan dirimu sering terlibat dalam pertengkaran, inilah saatnya untuk introspeksi, mengenali pola emosi yang menguasai, dan belajar untuk mengendalikannya. Sebagai orang yang terpilih, kamu dipanggil untuk selalu mengejar kebijaksanaan dan harmoni. Buatlah pilihan yang sadar untuk menjaga energi kamu, dan belajarlah di jalur yang seimbang dan harmonis. Membiarkan diri kamu dipandu oleh kebijaksanaan yang lebih tinggi dan cinta yang tak terbatas. Dalam perjalanan spiritual, kita diajak untuk memahami tanda-tanda yang mengarahkan kita pada kesadaran yang lebih tinggi. Tanda ketiga adalah kesadaran untuk menjauhi mereka yang meremehkan kekhawatiran sesama. Di alam semesta ini, setiap kekhawatiran besar maupun kecil terjalin dalam satu kesatuan beban kehidupan yang kita rasakan. Adalah cerminan dari perspektif jiwa kita yang unik. Namun tidaklah bijaksana untuk terus-menerus berbagi kekhawatiran atau kegembiraan dengan mereka yang memandang rendah kekhawatiran orang lain, sambil mengangkat kekhawatiran mereka sendiri. Orang yang hanya menghormati dirinya sendiri dan mengabaikan martabat orang lain adalah seperti pohon yang tidak pernah memberi naungan. Hanya dengan menghormati setiap jiwa sebagai ciptaan yang berharga, kita dapat membuka hati kita sepenuhnya. Menghormati orang lain dapat dimulai dengan tindakan sederhana. Mengungkapkan perasaan kita, ucapkanlah terima kasih dengan tulus. Ketika hati kita dipenuhi rasa syukur, ekspresi terima kasih dan permintaan maaf adalah fondasi dari hubungan yang harmonis. Hindarilah mereka yang tidak mengenal kata terima kasih dan yang mengesampingkan perasaan orang lain. Kehadiran mereka dapat mengganggu kepercayaan diri dan kedamaian batin kita. Sebagai orang yang terpilih, kita berhak dikelilingi oleh mereka yang menghargai dan menghormati emosi serta pengalaman kita. Rasakanlah kebahagiaan saat melihat orang lain bahagia, dan berikanlah penghiburan ketika melihat orang lain bersedih. Mereka yang menemukan kesenangan dalam penderitaan orang lain
adalah mereka yang belum belajar menghormati kehidupan. Menikmati perilaku tidak bermoral orang lain adalah tindakan yang lebih buruk dan lebih merusak daripada perilaku itu sendiri. Kita tidak seharusnya merasa senang atas penderitaan dan kemalangan orang lain. Mereka yang meremehkan kekhawatiran kita dan tidak menunjukkan empati tidak layak mendapatkan waktu dan energi kita. Mereka tidak mampu memberikan dukungan emosional dan penghormatan yang kita layak terima. Mengenali keberadaan orang-orang seperti ini dalam hidup kita dan memilih untuk menjauh dari mereka adalah langkah penting dalam melindungi energi dan kesejahteraan spiritual kita. Ingatlah, sebagai orang yang terpilih, kita berhak dikelilingi oleh mereka yang menghargai dan menghormati kekhawatiran kita, dan yang bersedia dengan tulus berbagi kebahagiaan dan kesedihan kita. Tanda keempat, kebijaksanaan. Untuk menjauhi mereka yang memaksakan keyakinan agama atau politik mereka, setiap jiwa di alam semesta ini berbeda, membawa cahaya dan bayangan yang unik. Hubungan antar jiwa bukanlah tentang menciptakan keseragaman, melainkan tentang merayakan perbedaan dan menemukan kekayaan dalam keragaman tersebut. Memaksakan keyakinan terutama dalam hal yang sakral, seperti agama dan politik, adalah seperti mencoba mengubah aliran sungai yang telah menentukan jalurnya sendiri. Topik-topik ini adalah cerminan dari jati diri yang paling dalam dan harus dihormati dengan kelembutan dan pemahaman. Berada di sekitar mereka yang berusaha memaksakan keyakinan mereka dapat menjadi beban yang menguras energi dan merusak keharmonisan batin. Konflik yang timbul dari pemaksaan keyakinan adalah seperti badai yang mengamuk, merobek layar keharmonisan yang seharusnya membawa kita ke pantai kedamaian. Hindari debat yang sia-sia dengan mereka, yang tidak menghargai martabat jiwa. Seorang bijak akan menghindari pertempuran kata-kata, yang hanya akan melukai hati dan merendahkan martabat. Ketika seorang bersikeras pada pandangan mereka, tanpa ruang untuk fleksibilitas, dialog berubah menjadi pertempuran ego, di mana kemenangan menjadi tujuan utama daripada pemahaman. Namun, kemenangan dalam argumen seperti itu adalah ilusi. Kepuasan yang ditawarkannya fana dan seringkali dibeli dengan harga yang mahal, kehormatan orang lain. Sebagai orang yang terpilih, kamu dipanggil untuk menjaga harmoni dan rasa hormat dalam setiap interaksi. Memaksakan keyakinanmu pada orang lain bukan hanya merusak hubungan, tetapi juga mengalihkanmu dari jalan pemahaman dan penerimaan yang mendalam. Jalan yang penting untuk pertumbuhan spiritual, bina hubungan yang didasarkan pada rasa hormat dan penerimaan terhadap perbedaan. Ketahuilah, mereka yang keras kepala dalam memaksakan pandangan dunia mereka dengan menjauh dari pengaruh negatif ini. Kamu membuka ruang bagi hubungan yang lebih otentik dan damai. Kelilingi dirimu dengan mereka yang menghormati keyakinanmu dan yang berbicara tanpa pemaksaan. Menciptakan lingkungan di mana pembelajaran bersama dan pertumbuhan spiritual dapat berkembang. Tanda kelima, kearifan untuk menjauhi mereka yang mengganggu ketenangan jiwa kita di awal pertemanan. Seperti benih yang ditanam dengan sukacita, pertemanan tumbuh dan berkembang. Namun tidak semua bertahan melalui musim perubahan. Jika pertemuan dengan seorang teman mulai menimbulkan gelombang kegelisahan daripada kebahagiaan, itu adalah isyarat alam semesta bahwa hubungan tersebut mungkin tidak lagi menyehatkan ruh kita. Perjalanan hidup membawa perubahan. Teman yang dulu seirama dengan kita mungkin kini telah menemukan jalur yang berbeda.
Seperti pohon yang melebarkan akarnya, kita pun tumbuh dan berkembang. Dan apa yang dulu menyatu dengan kita mungkin kini tidak lagi selaras dengan irama jiwa kita. Perubahan dalam persahabatan bukanlah cerminan dari kekurangan kita atau mereka, melainkan bukti dari pertumbuhan dan evolusi kita. Jika hati kita merasakan bahwa sebuah persahabatan tidak lagi menggema dengan kebenaran, diri kita itu adalah tanda untuk merenung. Dan mungkin melepaskan hubungan adalah tarian dua arah dan ketidaknyamanan yang kita rasakan seringkali merupakan cerminan dari apa yang dirasakan teman kita. Ketidakcocokan ini dapat menimbulkan gesekan dan ketegangan, mengaburkan kejernihan hubungan. Terkadang langkah terbaik adalah mundur dengan lembut, menjaga harmoni dan rasa hormat yang mendalam. Pertimbangkan untuk mengurangi kontak secara bertahap, membiarkan proses alami ini membawa kita dan teman kita ke arah yang lebih sejalan dengan kebenaran kita masing-masing. Menjaga kedamaian batin dan kesejahteraan spiritual, kita adalah penting dikelilingi oleh mereka yang membawa cahaya, dan dukungan adalah esensi dari perjalanan kita. Dengan memberi ruang dari persahabatan yang menimbulkan penderitaan, kita membuka pintu bagi hubungan baru yang lebih sehat dan memperkaya hubungan yang sejati. Adalah yang memberi makna jiwa kita dan mendukung pertumbuhan kita menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dalam perjalanan spiritual yang kita lalui, terdapat tanda keenam kearifan untuk menjauhi mereka yang terus-menerus mengeluh tentang diri mereka sendiri. Setiap jiwa memiliki momen untuk meluapkan isi hatinya, mencari penghiburan dalam pelukan alam semesta. Namun keluhan yang berkelanjutan bukanlah nyanyian yang harmonis. Dengan melodi kehidupan mereka yang tenggelam dalam keluhan tanpa akhir, menunjukkan kurangnya empati dan kesadaran akan keberadaan sesama. Jika seseorang terus-menerus mengeluh kepadamu, mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah menjadikanmu sebagai wadah untuk emosi negatif mereka. Dinamika ini dapat menjadi beban bagi jiwa, mengaburkan cahaya batinmu dengan awan-awan kegelapan. Penting untuk mengenali kapan harus mengambil langkah mundur dan mendefinisikan kembali hubungan yang menguras energi. Ini alam telah memberikan kita dua telinga untuk mendengar, dua mata untuk melihat, dan satu lidah untuk berbicara. Mengajarkan kita untuk mendengarkan dan mengamati, lebih daripada berbicara. Hubungan yang sejati adalah tarian komunikasi yang seimbang, di mana setiap jiwa mendengarkan dan didengarkan dengan penuh kehadiran. Seorang pembicara yang bijak adalah mereka yang mengerti seni mendengarkan. Keluhan yang terus-menerus jika dibagi tanpa pertimbangan akan menyebar seperti kabut yang menutupi keindahan bintang-bintang. Janganlah menyalahkan mereka yang tidak dapat menampung kesedihanmu, karena setiap jiwa berjalan dengan beban dan cerita mereka sendiri. Sebagai orang yang terpilih adalah penting untuk menjaga energimu, tidak terbebani oleh emosi negatif yang bukan milikmu dengan menjauhkan diri dari mereka yang terus-menerus mengeluh. Kamu membuka ruang bagi hubungan yang lebih sehat dan seimbang. Kelilingi diri kamu dengan mereka yang membawa cahaya, yang mendengarkan dan mendukungmu tanpa membebani, dengan memilih secara sadar untuk berada di lingkaran sosial yang memberi nutrisi pada jiwa. Kamu mempromosikan pertumbuhan spiritual dan emosional yang berkelanjutan. Ketujuh, berjalanlah dengan hati-hati di antara mereka yang ringan tangan dalam mengucap janji, namun berat langkah dalam menepatinya. Di alam semesta ini di mana kejutan seringkali mengubah alur nasib, kita memahami bahwa kadang-kadang
Janji harus ditarik kembali layaknya awan yang menjanjikan hujan, namun dibawa angin ke arah lain. Namun bahkan dalam momen-momen tak terduga tersebut, biarlah penyesalan yang tulus dan niat untuk memperbaiki diri menjadi bintang penunjuk jalan. Sesekali manusia tergelincir melanggar janji sekali atau mungkin 2 kali. Ini adalah bagian dari perjalanan manusiawi kita. Namun mereka yang secara rutin membiarkan janji-janji, terlupakan seperti daun yang jatuh dan hilang di telan bumi, menunjukkan kurangnya penghormatan yang mendalam terhadap benang-benang takdir yang telah mereka tenun bersama orang lain. Berinteraksi dengan jiwa yang terus-menerus mengabaikan janji, adalah seperti berbicara dengan bayang-bayang. Mereka tidak menghargai esensi hubungan atau kekuatan kata-kata mereka sendiri. Dalam taman hubungan yang subur, penghormatan timbal balik adalah air dan sinar matahari yang membuat segalanya tumbuh, menyiram tanaman dengan air yang keruh dari ketidakpedulian. Hanya akan meracuni akarnya. Sebagai jiwa yang terpilih yang berjalan di jalur yang diterangi cahaya ilahi, kamu layak mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Hubungan yang berakar pada janji-janji yang rapuh dan komitmen yang goyah adalah seperti tanah yang tandus. Mereka mengikis kepercayaan diri kamu dan mengeringkan sumur energi spiritual kamu. Ingatlah selalu, kamu adalah bintang yang berhak, dikelilingi oleh konstelasi yang setia, oleh jiwa-jiwa yang menepati janji dan menghormati kamu, serta waktu yang kamu curahkan. Mereka adalah taman-taman yang menunjukkan penghargaan mereka melalui dedikasi, investasi yang tulus dalam hubungan. Jika kamu menemukan bahwa seseorang dalam lingkaran hidup, kamu secara rutin mengabaikan janji, pertimbangkanlah untuk melepaskan ikatan tersebut dengan segera. Melindungi integritas dan kesejahteraan spiritual, kamu berarti memilih untuk dikelilingi oleh mereka yang dapat dipercaya dan yang menepati janji, dan menunjukkan penghormatan yang konsisten. Dengan menjauh dari mereka yang mengabaikan janji, kamu membuka ruang bagi hubungan yang lebih otentik dan penuh penghormatan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan kedamaian batin kamu. Buatlah pilihan yang sadar untuk memelihara lingkaran sosial yang sejalan dengan martabat dan tujuan ilahi kamu, sehingga kamu dapat terus berjalan di jalur yang telah ditakdirkan dengan kepercayaan dan kejernihan hati. Kedelapan, berhati-hatilah terhadap mereka yang terus-menerus mengepung diri dengan awan kekhawatiran yang sama. Berbagi kekhawatiran memang dapat memberikan hiburan sesaat, seperti angin sepoi yang menenangkan di hari yang panas. Namun seringkali bukanlah panggilan jiwa untuk mendapatkan pencerahan. Keinginan untuk dihibur adalah bagian dari sifat manusia, seperti daun yang bergoyang mengikuti alunan angin. Namun tidak seharusnya menjadi lagu yang tak berujung. Ada jiwa-jiwa yang membawa beban yang sama setiap kali bertemu. Kamu tanpa pernah mencoba untuk melepaskannya atau mencari jalan keluar dari labirin tersebut. Mereka ini seringkali bukanlah pencari nasihat, melainkan pencari pengakuan yang sementara, yang telah menetapkan jawaban di dalam hati mereka, dan hanya menunggu kamu untuk menggema, mendengarkan dan memberi dukungan tanpa syarat. Mungkin terasa seperti menyalakan lilin di tengah kegelapan, tetapi tanpa langkah untuk mengubah keadaan, lilin itu akan habis terbakar tanpa meninggalkan cahaya. Jika kamu menemukan bahwa seseorang dalam lingkaran hidup, kamu terus-menerus membawa masalah yang sama tanpa upaya untuk berubah, itu adalah tanda bahwa mereka terperangkap dalam pusaran negativitas yang dapat menyeret kamu ke dalamnya,
Sebagai jiwa yang dipilih, kamu harus menjaga energi kamu dan mengelilingi diri mereka dengan yang mencari pertumbuhan. Dan solusi bukan sekedar penghiburan yang sementara. Jika kamu adalah sahabat yang sejati, berikanlah nasihat dari hati dan doronglah mereka untuk mengambil langkah nyata. Menuju perubahan empati dan dukungan adalah penting. Namun demikian, mendorong tindakan dan tanggung jawab adalah kunci. Jika mereka terus mengabaikan nasihat kamu, kamu tetap terjebak dalam kekhawatiran yang sama. Pertimbangkanlah untuk menjauh dengan lembut. Kamu berhak berada dalam hubungan yang mendukung pertumbuhan, bersama dan positivitas. Dengan menjauh dari mereka yang terus-menerus mengulangi kekhawatiran yang sama, tanpa mencari perubahan, kamu membuka jalan bagi hubungan yang lebih harmonis dan konstruktif. Ingatlah, sebagai jiwa yang dipilih, kamu berhak menjaga kedamaian batin kamu dan dikelilingi oleh mereka yang memberikan kontribusi positif dalam kehidupan kamu. Kesembilan, jauhilah mereka yang terlalu sering bermegah dengan riak masa lalu. Ada jiwa-jiwa yang merendahkan sesama dan terus-menerus membanggakan diri atas pencapaian mereka. Bermegah tentang pencapaian adalah seperti menabur garam di lahan yang subur. Itu tidak hanya menunjukkan kesombongan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Pamer yang tidak lagi berguna adalah tentang masa lalu, seperti pohon yang terus-menerus merenungkan musim semi yang telah lalu. Mereka yang hidup dalam bayang-bayang kejayaan masa lalu seringkali kehilangan cerita baru yang berarti untuk dibagikan tentang masa kini. Mereka terpaku pada kenangan karena merasa tidak puas dengan kehidupan saat ini. Kebijaksanaan hidup yang bahagia dan berarti terletak pada menikmati dan menghargai apa yang kamu miliki saat ini. Jarang kita temukan mereka yang sering bermegah tentang masa lalu yang benar-benar bahagia di masa kini, atau memiliki visi masa depan yang cerah. Mereka yang berbicara banyak namun mengetahui sedikit, seringkali mencoba menutupi ketidakamanan atau kekurangan pencapaian baru. Mereka terpaku pada masa lalu daripada berusaha menciptakan masa kini dan masa depan yang lebih baik. Sebagai jiwa yang dipilih, penting tetap untuk rendah hati dan menjauh dari mereka yang terlalu sering bermegah. Mereka ini dapat menguras energi kamu dan mengalihkan kamu dari jalan pertumbuhan spiritual dan pemenuhan diri kamu sendiri. Kebijaksanaan sejati termanifestasi dalam ketenangan dan kerendahan hati, bukan dalam kemegahan. Kelilingi diri kamu dengan mereka yang menginspirasi dan mendukung yang hidup di masa kini, dan terus mencari pertumbuhan dan perbaikan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang benar-benar memberikan kontribusi pada lingkungan yang positif dan memperkaya. Kesepuluh, berjalanlah dengan lembut di antara mereka yang tangan mereka terkatup rapat, enggan untuk berbagi, bahkan secuil kekayaan. Mereka ini yang seringkali menyatakan kekosongan dompet mereka. Sebelum kata-kata selamat datang terucap, mungkin memang berjalan di luar yang sempit dan sulit. Namun ada pula yang berlayar di lautan kemakmuran. Namun ketika tiba saatnya untuk berbagi, mereka mengaku sebagai pelaut yang terdampar tanpa bekal. Ini adalah tanda, tidak lebih dari bayang-bayang, bahwa mereka mungkin mencoba untuk menari di atas kebaikan kamu, tanpa berniat membalas dalam taman persahabatan yang sejati. Kedua tangan harus terbuka, memberi dan menerima dengan irama yang sama. Ketika seseorang menolak untuk berkontribusi, bahkan dalam bentuk yang paling sederhana, itu adalah seperti angin yang berhembus tanpa membawa wangi bunga. Tidak ada pertimbangan atau penghormatan.
Sikap yang hanya mengambil tanpa pernah memberi adalah seperti pohon yang hanya merayap, air tanpa pernah berbunga. Sebagai jiwa yang dipilih, yang bercahaya dengan cahaya spiritual, kamu harus menjaga energi dan kesejahteraan kamu. Hubungan yang tidak seimbang, di mana satu pihak hanya mengambil, adalah seperti danau yang airnya terus-menerus diambil, tanpa pernah terisi kembali. Kamu yang berharga berhak dikelilingi oleh mereka yang mengerti arti pemberian dan penerimaan, yang bersedia untuk berbagi tanggung jawab, termasuk dalam hal finansial, dengan mengenali dan menjauhkan diri dari mereka yang hanya mengambil. Kamu membuka ruang bagi hubungan yang lebih tulus dan adil. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang terkasih, menjaga keseimbangan dalam hubungan adalah kunci untuk kesejahteraan emosional dan spiritual kita. Di sepanjang perjalanan hidup, kita akan bertemu dengan berbagai jiwa, dan penting untuk membedakan mana yang membawa cahaya dan mana yang membawa kabut. Menghindari mereka yang menguras energi kita, baik melalui perilaku yang meracuni, janji yang dilanggar, keluhan yang tak berujung, atau pamer yang berlebihan, adalah langkah penting untuk menjaga kedamaian batin. Kita menyadari tanda-tanda batin ini membantu kita membuat pilihan yang lebih sehat dan menciptakan lingkungan yang positif dan menyuburkan di sekitar kita. Jika kamu merasa pesan ini berguna, jangan lupa untuk memberikan apresiasi kamu dan ikuti kami agar tidak ketinggalan pesan-pesan berharga kami berikutnya. Terima kasih telah menyimak, dan semoga kita bertemu lagi dalam cahaya yang lebih terang. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya. Share link video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman terdekat kalian dan ke sosial media kalian. Terima kasih. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.